Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersua dalam acara menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam acara menyambut datangnya bulan suci Ramadan akan disampaikan tausiah dengan tema hikmah disyariatkan berpuasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada tanggal 2 April 2022 ini, bila tidak ada perbedaan, maka bertepatan dengan 1 Ramadan 1443 Hijriah, maka seluruh kaum muslimin akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya hikmah dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menunaikannya, dan dosa besar bagi mereka yang meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun berada, apa hikmah disyariatkan berpuasa? Yang pertama, seharusnya kita ketahui bahwa sesungguhnya di antara nama-nama Allah Ta'ala yang indah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Pecahan kata Al-Hakim adalah Al-Hukmu dan Al-Hikmah. Maka hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hukumnya, dan hukum-hukum Allah Ta'ala syarat dengan hikmah, sempurna dan teliti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kedua, sesungguhnya pada setiap hukum Allah pasti mengandung hikmah-hikmah yang agung. Terkadang kita dapat mengetahuinya, terkadang akal kita tidak dapat menjangkaunya, dan terkadang kita mengetahui sebagian, sedangkan yang tersembunyi masih banyak. Ketiga, Allah Ta'ala telah menyebutkan hikmah disyariatkannya berpuasa dan mewajibkannya kepada kita dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka berpuasa adalah sarana untuk merealisasikan ketakwaan. Takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka puasa adalah di antara sebab yang agung
yang membantu seorang hamba menjalankan perintah-perintah agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama telah menyebutkan hikmah disyariatkannya berpuasa. Semuanya adalah perilaku takwa. Akan tetapi tidak mengapa disebutkan agar orang yang berpuasa memperhatikannya dan menjaga untuk direalisasikannya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun berada, di antara hikmah-hikmah berpuasa adalah: pertama, sarana mensyukuri nikmat. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan. Ini adalah kenikmatan tertinggi, karena dengan menahan diri dari menikmati nikmat tersebut pada waktu tertentu akan membuatnya mengetahui nilai nikmat tersebut. Karena kenikmatan sesuatu yang tidak diketahui nilainya dan baru diketahui kalau dia hilang, maka hal itu akan membantunya untuk memenuhi haknya dengan mensyukurinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedua, sarana untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Karena jika jiwa mampu diarahkan untuk menahan diri dari yang halal demi mengharap ridho dan takut akan pedihnya siksaan, maka dia akan lebih mampu lagi diarahkan untuk menahan dari yang haram. Maka berpuasa adalah sebab untuk menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mengalahkan hawa nafsu. Karena jika jiwa ini kalau kenyang, dia akan mengangankan syahwat. Tapi kalau lapar akan menahan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki kemampuan biologis maupun bekal materi, maka bersegeralah menikah, karena hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sedangkan bagi yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena hal itu menjadi benteng baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang miskin. Karena orang yang berpuasa ketika merasakan beratnya lapar beberapa saat, dia akan teringat orang yang merasakan kondisi seperti ini sepanjang waktu, sehingga dia bersegera menyantuni, menyayangi dan berbuat baik kepadanya, sehingga puasa menjadi sebab menyayangi orang miskin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun berada. Yang kelima, mengalahkan setan dan melemahkannya. Maka kekuatannya membisikkan keburukan kepada manusia melemah, sehingga potensi kemaksiatannya berkurang. Karena setan masuk ke tubuh anak Adam lewat pembuluh darah, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, maka dengan puasa tempat masuk setan akan menyempit dan akhirnya melemahkan dan mengurangi gerakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, tidak diragukan lagi bahwa darah bersumber dari makanan dan minuman. Jika seseorang makan atau minum, maka jalan masuk bagi setan, yaitu darah, akan semakin luas. Dan kalau dia berpuasa, jalan masuk setan akan menyempit. Akibatnya jiwa akan memiliki kekuatan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keenam, melatih diri untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meninggalkan kemaksiatan yang diinginkan meskipun dia mampu melaksanakannya, karena dia menyadari bahwa Allah maha melihatnya.
Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan sifat juhud terhadap dunia dan syahwatnya, serta pengharapan dengan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedelapan adalah membiasakan seorang mukmin banyak melakukan ketaatan, karena orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan sehingga akhirnya menjadi terbiasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, ini adalah sebagian hikmah disyariatkan berpuasa. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberi taufik dan hidayah serta kekuatan, kemauan dan kemampuan agar dapat merealisasikannya dan membantu kita supaya dapat beribadah dengan baik di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiyah. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.